Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biliandi Pasaribu dari kelompok 35 KKN ITERA 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang makromolekul untuk materi kelas 12. Ya, makromolekul seperti namanya, makromolekul berarti molekul yang berukuran besar. Dalam makromolekul ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada polimer, karbohidrat, protein, dan lipid. Untuk polimer sendiri merupakan molekul raksasa dari penggabungan monomer-monomer. Karbohidrat adalah senyawa karbon yang memiliki rumus umum CnH2OM. Nah, untuk nilai N dan M ini bisa sama bisa berbeda. Contohnya C2H2O 2 kali. Selanjutnya ada protein. Protein merupakan senyawa yang mengandung gugus fungsi amina atau NH2 dan karboksil atau COOH. Yang terakhir ada lipid atau lemak. Ini merupakan triester dari gliserol dan asam lemak atau asam karboksil. Nah, senyawa makromolekul yang pertama ada polimer. Polimer ini digolongkan lagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama ada berdasarkan asalnya, itu ada polimer alam. Nah, untuk polimer alam ini merupakan polimer yang sudah tersedia di alam. Contohnya itu ada karet alam, selulosa, dan protein. Sedangkan polimer sintetis ini merupakan polimer hasil buatan manusia. Nah, contohnya itu ada plastik, rayon, dan nilon. Selanjutnya penggolongan polimer berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada polimer termoplastik atau polimer yang tahan terhadap panas, dan polimer termoset atau polimer yang tidak tahan terhadap panas. Selanjutnya ada pembentukan polimer. Pembentukan polimer ini ada dua tipe. Yang pertama ada polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi. Untuk polimerisasi adisi merupakan penggabungan monomer-monomer yang berikatan terangkap menjadi ikatan tunggal dan tidak ada molekul yang hilang. Nah, contohnya pada reaksi berikut ya. Dari etena berubah menjadi polietena. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, polimer merupakan gabungan dari monomer-monomer. Di sini yang merupakan monomer adalah etena yang saling bergabung atau berikatan menjadi polietena. Poli ini artinya banyak. Yang kedua ada pembentukan polimer melalui polimerisasi kondensasi atau penggabungan monomer-monomer secara eliminasi dari monomer yang mempunyai gugus fungsi dan ada molekul yang hilang. Nah, biasanya polimerisasi kondensasi ini menghasilkan H2O. Contohnya pada reaksi berikut, dari asam amino berubah menjadi protein. Selanjutnya senyawa makromolekul yang kedua yaitu karbohidrat. Karbohidrat ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada monosakarida. Monosakarida merupakan karbohidrat paling sederhana. Monosakarida digolongkan menjadi aldosa dan ketosa. Nah, untuk aldosa sendiri dia mengandung gugus aldehid, contohnya glukosa dan galaktosa. Sementara ketosa merupakan monosakarida yang mengandung gugus keton, contohnya fruktosa. Selanjutnya ada disakarida. Disakarida merupakan karbohidrat yang berasal dari 2 molekul monosakarida yang saling berikatan. Untuk contohnya bisa dilihat di tabel. Maltosa merupakan hasil dari glukosa berikatan dengan glukosa. Laktosa merupakan hasil dari glukosa yang berikatan dengan galaktosa, dan sukrosa merupakan hasil
glukosa yang berikatan dengan fruktosa. Yang terakhir ada polisakarida. Polisakarida merupakan polimer dari monosakarida yang mempunyai rumus umum C6H10O5. Nah, ini merupakan beberapa jenis contoh dari polisakarida. Itu ada amilum. Amilum dihidrolisis menjadi glukosa dan glukosa dengan bantuan enzim maltase. Kalau glikogen ini bisa disebut juga dengan gula pati. Jika glikogen dihidrolisis dengan bantuan hormon adrenalin, akan dihasilkan glukosa. Yang terakhir ada selulosa. Selulosa dihidrolisis menghasilkan maltosa dengan katalis asam sulfat. Biasanya selulosa ini banyak ditemukan di tanah. Nah, senyawa ketiga pada makromolekul itu ada protein. Protein ini terbentuk dari asam amino. Nah, asam amino ini ada dua. Yang pertama asam amino esensial dan asam amino non esensial. Untuk asam amino esensial yaitu asam amino yang tidak disintesis oleh tubuh manusia atau tidak dibuat oleh tubuh manusia gitu ya. Jadi kita mendapatkan asam amino ini dari luar tubuh kita. Contohnya itu ada lisin, leusin, arginin, dan valin. Yang kedua ada asam amino non esensial. Nah, untuk asam amino non esensial ini dapat dibuat oleh tubuh manusia. Contohnya itu ada glisin, glutamin, serin, dan alanin. Selanjutnya fungsi protein. Pada tubuh kita, protein berfungsi sebagai biokatalisator atau zat yang mempercepat reaksi tanpa ikut terlibat di dalamnya. Lalu sebagai penyimpan makanan, pengatur aktivitas biologis, dan antibodi. Nah, untuk selanjutnya untuk mengetahui misalnya dalam suatu makanan ini ada kandungan proteinnya atau tidak, itu bisa dilakukan dengan reaksi identifikasi. Di antaranya ada uji biuret, uji santoprotit, timbal, asetat, dan uji senyawa makromolekul. Yang terakhir ada lipid atau lemak. Lemak ini juga sangat berhubungan erat dengan minyak. Nah, sifat fisis dari lemak dan minyak itu tidak dapat larut di dalam air. Nah, lemak ini berwujud padat pada suhu kamar, sedangkan minyak berwujud cair. Selanjutnya ada klasifikasi lemak. Yang pertama, lemak jenuh atau lemak hewani, yaitu lemak yang mempunyai gugus alkil dengan rantai hidrokarbon jenuh. Contohnya ada asam laurat dan palmitat. Yang kedua ada lemak tak jenuh atau lemak nabati, yang merupakan lemak yang mempunyai gugus alkil dengan rantai hidrokarbon tak jenuh. Contohnya ada asam oleat dan linoleat. Selanjutnya ada reaksi lemak dan minyak. Reaksi lemak dan minyak ini ada beberapa macam. Contohnya yang pertama hidrolisis lemak atau minyak. Dari gliserida ditambah H2O menjadi gliserol ditambah asam lemak. Yang kedua ada reaksi penyambunan. Lemak ditambah basa kuat menjadi sabun RCOONA ditambah gliserol. Yang ketiga ada reaksi hidrogenasi lemak atau minyak. Dari gliseril trilinoleat ditambah H2 menjadi gliseril tristeorin. Yang terakhir, kegunaan lemak. Yang pertama sebagai cadangan makanan atau sumber energi pada tubuh kita. Yang kedua, bahan pembuat sabun seperti reaksi sebelumnya, yaitu reaksi penyambunan. Dan yang ketiga, bahan pembuatan mentega. Sekian penjelasan saya mengenai makromolekul. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat diterima oleh teman-teman semua. Akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.